Halo pemirsa, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Velita di acara The Marketplace. Hari ini kita bakal ngebahas tentang isu unik nih pemirsa. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu onecheck.com? Nah, onecheck.com ini suatu situs Indonesia yang dimana orang-orang bisa mengunggah foto-foto dan video. Tapi dia lebih cenderung ke konten-konten meme lucu gitu sih yang menghibur. Namun, konten-kontennya juga banyak yang informatif pemirsa. Hari ini kita bakal kedatangan dua tamu kita adalah salah satu konten kreator yang ada di onecheck.com. Mari kita sambut Dava Firdaus dan Samuel Tambu Polon. Hello there. Halo. 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 Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baik. Sebelumnya kalian boleh perkenalkan diri kalian dulu nggak? Boleh dari Samuel dulu sih, boleh. Nama, kerja atau kuliah, terus kayak kuliah di mana kayak gitu. Oke. Nama saya Samuel. Saat ini saya udah kerja. Dulu saya pas kuliah di Singapura, jurusan keuangan. Jurusan keuangan, oke. Yeah. Kalau dari Dava? Saya Ardava. Saya mahasiswa BINUS, sekarang masih baru semester 6 untuk Marketing Communications. Markom ya, Markom. Iya. Oh, kebetulan saya juga dari BINUS, saya juga Maskom tapi baru mau naik semester 5 ini. Kita mau nanya-nanya nih seputar Wancak nih, boleh nggak ya sih? Boleh. Pertama itu banyak yang tanya, Wancak tuh apa sih menurut kalian? Wancak itu situs meme yang emang isinya konten-konten hiburan. Just like the slogan says for fun only. Tentu aja pasti buat senang-senang. But nowadays, Wancak itu juga mulai banyak ada inovasi-inovasi. Kayak seniman-seniman Wancak yang bikin komik-komik lucu, atau buat misalnya postingan informatif, dan sebagainya. Itu juga lagi banyak belakangan ini. Oh, seperti itu. Kalau dari Samuel sendiri, Wancak bagi Samuel tuh apa sih? Oke, kalau dari aku sih, kalau Wancak itu adalah tempat di mana kita mau ada karya apa, misalnya contoh kayak meme buat bercanda-bercanda, atau mungkin ada post informasi, ya itu adalah tempat untuk share itu semua, dan itu memang saya udah suka sih untuk ngikutin ini dari sejak tahun 2012, ya, 2012. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian mulai jadi konten kreator di Wancak itu dari kapan sih? Kalau dari Samuel atau Dava, siapa mau jawab duluan? Ya. Kalau saya mulai bikin konten itu tuh tahun 2019 pas bencana Palu. Tapi masih konten modal screenshot doang. Mulai bener-bener full dikembangin itu tahun 2020 di tengah pandemi. Sekalian nge-launching Wancak News. Itu satu-satunya berita di Wancak yang emang bisa pakai meme. Jadi di-combine berita pakai meme gitu. Oh iya. Kalau dari Samuel sendiri? Kalau dari aku sih, sebenarnya dari 2018 sudah bikin akun, terus habis itu sempat ngepost, tapi ngepostnya ya cuma video-video lucu, cuman ya video itu udah dihapus jujur sih, karena nggak banyak peminatnya. Baru mulai rame setelah ngeposting meme, kalau nggak salah 2019 awal, tapi udah mulai konsisten pertengahan 2019 lah, sering ngepost. Tadi kalau menurut aku sendiri nih, Wancak nih menarik ya. Jujur aku tuh belum pernah nge-scroll sendiri Wancak tuh apa. Jadi waktu denger Wancak ini kayak, wow ini satu yang menarik banget sih. Terus kalau tadi Dava bilang itu kan dia mengembangkan tuh ada Wancak News ya. Nah, Wancak News itu berarti Dava doang yang bisa naro di situ Wancak News, atau semua orang bisa naro di Wancak News? Pakai akun sendiri sih untuk nge-postnya. Jadi tapi itu nggak sekedar berita doang. Iya, dan itu isinya nggak sekedar berita doang, termasuk juga in-depth, sama special interview, bahkan juga yang paling anyar itu tuh ngebongkar kedok TWK. Gitu. Yang modus TWK itu. Yang lagi rame. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang peminat kalian tuh udah seberapa banyak sih? Boleh tahu nggak sih? Ceritain dong. Kayak dari awal kalian tuh susah-susahnya bikin cari peminat tuh gimana sih? Sebenarnya Wancak News itu nggak terlalu ngincer peminat ya, sebenarnya. Coba-coba aja gitu. Nggak terlalu ngincer peminat. Aja gitu ya. Karena kalau ternyata misalnya peminatnya banyak, ya itu syukur-syukur sih. Jadi nggak terlalu mentingin peminat juga, tapi makin kesini tuh peminatnya makin gede, tapi di saat yang bersamaan, upaya doxing dan cancel culture itu juga nambah. Karena namanya juga berita ya. Oh gitu.
Nah, berarti kalau boleh tahu, kalau menurut kalian ya, kalau menurut kalian berdua, Mm. peminat wancak di Indonesia ini udah banyak apa belum? Dulu sih banyak. Sekarang Sekarang sih udah. menipis gitu ya. Iya. Kalau dari Samuel, sama. Dulu juga banyak. Ya, sebenarnya kalau dari zaman saya, itu 2019 tuh udah mulai nurun, jujur. Itu saya masuk itu 2019, udah nggak serame zaman-zaman ketika 2015 sampai 2018. Itu jujur, dulu banyak banget konten kreator di 2015 sampai 2018 yang jujur saya senang banget ngikutinnya. Nah, kenapa saya tiba-tiba masuk di 2019? Itu sebenarnya jujur karena saya kasihan sih sama website ini yang udah ibaratnya udah banyak nemenin selama masa-masa kerja, masa-masa kuliah. Terus kalau ngelihat dia punya konten makin lama makin hancur, saya jadi, aduh gimana ya, nggak mau lah, nggak mau biarin sampai kayak gitu. Jadi akibatnya terpaksa 2019 oke, bikin konten, dan kontennya itu yang ibaratnya bikin tentang informasi, tapi kadang-kadang bisa juga lah ngebahas sedikit tentang meme gitu loh. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, tantangan kalian ngebuat meme itu kan biasa ya, banyak orang tuh yang mensalahartikan meme gitu kan. Kayak dari kita buat lelucon tapi dianggapnya serius kayak gitu kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu tantangan dari diri kalian sendiri itu yang pernah kalian dapetin itu apa sih? Nentuin meme sih. Ya. Bener sih, bener. Untuk wancak news itu nentuin meme-nya yang susah justru. Karena kalau udah semangat bikin beritanya, kadang suka nggak kepikiran nih mau bikin meme-nya apa gitu. Jadi harus kadang lamanya cuma di situ doang mikirin meme yang cocok gitu lah buat berita yang dibahas kebetulan. Apalagi juga berusaha bikin meme-nya itu nggak boleh bias, jadi harusnya berimbang mungkin. Gitu. Kalau dari Samuel? Ya sama, nentuin meme itu emang nggak mudah. Makanya jujur sih kalau saya buat meme ya jujur aja ya, kadang-kadang juga ngambil dari itu luar, meme luar, tapi berhubungan sama topiknya. Itu aja. Gitu. Kalau boleh tahu nih topik-topik yang kalian dapetin dari mana sih? Kalau wancak news itu ngambilnya dari CNN dulu. Tapi dulu awalnya emang CNN, terus mulai kesini tuh mulai makin berkembang, ngambil dari Tempo, Suara.com, Detik, termasuk juga dari channel YouTube-nya China Uncensored yang baru-baru ini. Makin dikembangin terus. Termasuk juga Samuel juga sama, nyarinya sama. Kalau dari saya nih jujur, saya nih sebenarnya tergantung otak saya maunya apa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi kepikiran pengen bahas apa ya, cek. Tapi kebanyakan pertama cek di Wikipedia dulu. Tapi kalau misalnya Wikipedia dirasa kurang, baru coba cari di sumber-sumber lain. Tapi kebanyakan dari news luar sih. Kebanyakan news luar. Oh gitu ya, Dava Samuel. Terus kalian pernah nggak sih dapet, biasa ya, Amin kan juga sering banget dikomentarin netizen gitu ya. Kan pernah nggak sih dapat komentar buruk dari netizen atas meme yang kalian buat itu? Gitu. Sejauh ini sih belum ada ya. Lebih banyaknya itu justru komentar negatifnya lebih ke arah pemberitaannya sih. Karena baru-baru ini juga kan saya sempat bongkar modus utama tes wawasan kebangsaan KPK. Itu tuh endingnya diteror. Oh, diteror gimana tuh Dava kalau boleh tahu? Lewat media sosial. Oh gitu. Terus kata-katanya sama netizen tuh diterornya parah-parah ya atau gimana? Oh enggak sih, lebih ke arah membantah state pemberitaannya doang sih. Oh, membantah state pemberitaannya. Oke gitu. Ya. Kalau dari Samuel? Oh, kalau dari saya sih kebanyakan bervariasi. Kadang ngebahas isi, kadang ngebahas meme. Tapi kalau dilihat sih hate comments-nya itu rata-rata kalau setelah si haters-nya itu pada ngomen, langsung diserang balik sama ya komentator lain. Jadi at least ya nggak merasa nggak merasa sampai terpojok banget gitu. Oh gitu. Alhamdulillah banget belum pernah ya sampai terpojok banget. Jangan sampai pokoknya sampai terpojok banget gitu ya. Iya. Terus mau nanya juga ini terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Hal-hal yang bikin kalian senang di Wancak nih apa sih? Sedangkan kan Wancak ini belum banyak peminatnya, yang kalian bilang kurang peminatnya lah ya. Nah, apa yang bikin kalian terus menjadi konten kreator di Wancak ini apa? Gitu. Sebagai batu lompatan juga sih kalau untuk Wancak News, karena sekarang udah ngembangin akun media berita juga di Instagram namanya Pixel Media. Tapi nanti kalian juga untuk mempertahankan keberadaan itu di Wancak, jadi postingan Pixel Media juga tetap tayang di Wancak. Jadi multi platform. Batu loncatan berarti ya Dava ya. Oke. Kalau dari Samuel? Oke, kalau saat ini saya sih masih tetap
posting di Wancak selama Wancak masih ada. Alasannya kenapa? Karena saya yakin sih masih banyak orang yang suka ngepost juga di Wancak, dan apalagi kalau dilihat dari environment-nya Wancak itu masih lebih mending lah daripada sosmed kayak di Instagram atau Facebook yang jujur sih lebih liar netizennya. Benar. Makanya. Nah, cuman nanti rencana ya kalau misalnya kita juga ada plan B juga. Kalau misalnya Wancak udah nggak ada ya, mau nggak mau udah mesti ngembangin lagi ke platform. Nah, ini yang jujur saya masih belum pikirin, tapi memang harus sih ke depannya kayak gitu. Gitu. Pokoknya kalian tetap mau ngembangin Wancak ini ya. Iya, selama Wancak masih ada, kalau saya masih sih ada. Oke, ngerti. Boleh nggak sih salah satu dari kalian nunjukin karya kalian di Wancak, terus jelasin makna kalian membuat Wancak itu apa? Pasti kayak meme itu. Oke, salah satu yang paling menurut saya yang benar-benar signature itu postingan saya itu adalah karena kan beberapa kali yang lagi kisruh soal tes wawasan kebangsaan KTK itu saya pertama di Wancak yang bahas. Itu paling puncaknya itu pas ngebahas ada yang pegawai yang dipecat. Itu kita nggak pakai skrip sama sekali, benar-benar tulis sendiri, ambil dari video yang ada di CNN. Oh gitu, jadi langsung buat skrip semua sendiri gitu ya? Iya. Tapi yang pasti itu nama postingannya beda-beda, dan di Wancak itu saya ngepost kalau weekday itu dia 6 kali sehari, weekend 4 gitu. Oh, jadi lebih banyak weekday ya? Kayak cable news sih emang konsepnya. Ya, jadi ini intro meme-nya di sini kelihatan tuh pesan itu kan ketika mau tes masuk kerja tapi tanyain kapan nikah pas wawancara. Nah, langsung di sini tulisan bahasannya kayak gini. Tapi juga dikarenakan Wancak ini juga belakangan dimulai banyak buzzer pro pemerintah dan barisan pantat tipis, maaf agak kasar, untuk bisa membongkar kasus seperti ini tantangannya agak berat. Karena sempat juga yang kayak saya bilang tadi, saya diteror. Iya, benar. Oke. Jadi menurut Dava itu yang paling berkesan di Dava lah ya, intinya kayak gitu. Iya. Oke. Nah, saya berhasil membongkar sih kayak apa sih yang sebenarnya terjadi sama TBK gitu. Oke, ngerti. Nah, kalau dari Samuel? Kalau dari saya sih kebanyakan sih ngebahas tentang ya informasi-informasi lah. Misalnya contoh, kenapa semakin bertambah umur teman semakin sedikit ya. Itu kan kita kadang-kadang kan suka nanya-nanya kan alasannya kenapa. Ya itu aku udah kasih tahu tuh contoh tuh, misalnya satu karena ini dipisahkan jarak sama waktu, terus ada apa lagi. Nah ini kebanyakan kalau pembahasan ini saya jujur saya cek dari beberapa sumber, misal contoh dari IDN Times lah, atau mungkin dari Hipui atau berapa, dan mungkin aku ganti kata-katanya. Nah, kadang-kadang yang jadi nah kadang-kadang bingung kan, gimana caranya biar orang tertarik. Akhirnya saya pakai cara pakai cara macam-macam. Misalnya contoh pakai tokoh kartun, atau pakai MV, musik video yang lagi terkenal. Nah, kalau udah kayak gitu kan ibaratnya kan orang jadi lebih menarik kan. Ya, lebih tertarik gitu ya. Nah, iya benar. Ini semua nih jujur, ini semua aku ambil dari musik video, dan jujur ininya mereka punya reaksi tuh luar biasa sih. Jadi ibaratnya mereka tuh komentarnya banyak yang komen, jujur. Gitu. Jadi Samuel nih nggak nyari dari satu informasi doang dong ya, berarti banyak informasi yang dicari dulu baru dibuat dengan kalimat sendiri gitu ya. Iya, tapi biasanya kalau dari saya tuh yang penting tuh gimana cara supaya pertama tuh adalah kita punya gambar, ilustrasi, sama meme, sama ilustrasi sama kata-katanya itu dibuat biar orang-orang menarik gitu. Jadi kadang kalau gambar menarik tapi kalau nggak tertarik ya, kalau gambar menarik tapi tulisannya kurang ya, ujung-ujungnya susah juga. Iya, benar. Nah, terus itu kan misalnya tadi udah pembahasan, terus ada meme. Nah, kalau meme, jujur kalau meme ini aku cuma ngasih ini buatan sendiri, tapi gambarnya tetap ngambil dari musik video. Makanya jadi bisa inilah ya. Contoh seperti itu tuh. Nah, itu. Gitu. Oke. Nah, berarti intinya nih ya. Iya, berarti intinya nih Samuel nih berarti lebih yang ke informatif itu, Dava itu lebih ke yang politik gitu ya. Iya nggak sih? Benar nggak? Itulah. Iya, memang konsepnya emang fokus ke arah itu. Karena dulu di Wancak itu yang paling satu-satunya Wancaker yang secara eksklusif langsung ngebahas Pilpres US waktu itu. Keren banget. Yes. Dari awal pemilihan sampai Presiden Biden terpilih. Satu-satunya di Wancak. Yes. Pokoknya ya, kalian berdua tuh keren banget, udah bisa. Intinya masih muda lah ya. Masih umuran 20, 23 gitu kan.
Masih kalian tuh masih Hmm. muda udah punya pikiran buat jadi konten kreator yang isinya kayak gitu yang melatih orang-orang tuh buat menarik datang ke Wancak yang banyak orang belum tahu ini ya. Oke, menurut aku udah ini Oke. ya, udah selesai pertanyaannya. Sip. Terima kasih banget udah mau datang ke sini, udah mau melakukan talk show sama gue, Felita di sini, oke? Yuk. Terima kasih buat Dava, terima kasih buat Samuel. Nah, Ya, pemirsa, thank you. kita akhiri wawancara kita dengan konten kreator Wancak ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa nonton Marketplace terus ya. Dadah! Hmm.